Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Desmai. Sekarang kita masuk ke video yang kedua. Video yang kedua kita akan bicarakan tentang apa, Mbak Desmai? Video yang kedua kita akan ngomongin tentang trust, teman-teman, atau kepercayaan. Jadi yang menjadi modal sekali ya untuk kita bisa punya jaringan besar, closingannya lancar gitu ya. Satu nilai yang benar-benar itulah yang nilai utama kalau menurut saya sih, yaitu bagaimana orang bisa menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap kita ya. Kalau dia bisa percaya sama kita gitu kan, berarti cara kita menyampaikan itu lebih tepat, terus juga mungkin kita mengerti apa yang menjadi permasalahannya mereka, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu mereka bisa dapat gitu ya, bisa match, sehingga dia percaya untuk kita bisa mensolusikan masalah mereka. Masalahnya adalah bagaimana caranya supaya mereka bisa taruh kepercayaannya sama kita. Even kita ini gimana ya, bukan dikenal lama, misalnya bukan teman, bukan keluarga, bukan tetangga gitu ya, tapi baru tahu kita aja, tapi mereka udah percayanya sama kita udah bagus banget gitu, sehingga kayak mau diajak jadi partner bisnis, dia mau untuk ikutin apa yang kita arahkan gitu. Nah, itu caranya gimana? Kita bicarakan di video yang kedua ini. Nah, untuk tips yang pertama nih, kalau teman-teman mau mendapatkan trust dari orang lain, terutama ini berkaitan dengan bisnis ya, dengan produk, maka yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah teman-teman harus pakai sendiri produknya. Kalau teman-teman mengajak orang berbisnis, teman-teman harus nyata ada di dalam bisnisnya. Untuk yang poin pertama ini udah jelas banget ya teman-teman. Kalau kita misalnya mau jalanin bisnis MCI, ini kita bicara langsung aja ya, bisnis MCI gitu. Kita pengen orang itu join, pakai produknya, beli produknya. Bagaimana bisa kalau kita sendiri aja nggak pakai gitu ya? Bagaimana nilai kepercayaan yang mau ditaruh seseorang itu terhadap kita kalau kita sendiri aja nggak pakai ya. Nah, sehingga oleh karena itu, kalau teman-teman menjalankan bisnis MCI, pastikan teman-teman setiap hari harus nampak memang pakai produknya. Walaupun misalnya saya pakai kok Mbak Bioglas, pokoknya saya tidur itu selalu pakai Bioglas, minumnya pakai air bio mini, sekeluarga di rumah saya minumnya air Bioglas gitu. Terus anak saya minumnya Glucola Sakura, saya mau tidur minumnya CGF gitu. Tapi itu tidak pernah di show up gitu, nggak pernah tampak di publik bahwa kita memang menggunakan produknya. Ini nggak bisa juga teman-teman, karena untuk mendapatkan trust itu sangat penting dilihat oleh orang lain gitu. Memang harus divisualisasikan. Nggak bisa kalau misalnya kita bilang saya pakai kok Mbak, tapi saya sih nggak pernah posting memang. Nah, itu yang akan menghambat kita untuk dapetin trust, karena orang lain akan beli ya, orang tersebut akan beli ke orang lain gitu, maksud saya, yang memang dia kelihatan bahwa dia memang pengguna dari produknya, sehingga kepercayaan orang lebih besar kepada orang tersebut dibanding sama kita yang nggak pernah menunjukkan bahwa kita memang pakai produknya. Oke, sekarang yang kedua nih ya, tips yang kedua. Setelah teman-teman pakai sendiri, selanjutnya adalah teman-teman perlu untuk menceritakan ya, secara jujur, terbuka, dan apa adanya ya, tentang apa aja sih yang teman-teman rasakan dengan produk-produknya atau tentang bisnisnya gitu, yang teman-teman dapetin apa aja. Misalnya tadi kan kita udah ngomongin produk ya, sekarang yang akan kita ceritakan dengan jujur, terbuka, dan apa adanya adalah tentang bisnisnya. Misalnya ya, teman-teman bisa ceritakan dari dua sisi enaknya apa, sisi susahnya apa. Nah, ketika teman-teman menceritakan dari dua sisi ini, maka itu memang akan terasa jujur teman-teman. Kalau saya pribadi ya, memang saya ya, seingat saya dari banyak-banyaknya video saya menceritakannya itu memang dari dua sisi gitu. Saya ceritakan susah-susahnya di mana, saya ceritakan enak-enaknya apa aja, bahkan apa aja yang sudah saya capai dari bisnisnya itu juga sudah saya show up gitu, saya ceritakan. Jadi itu akan terasa sangat jujur teman-teman, daripada kita misalnya selalu menceritakan tentang bagus-bagusnya aja semua gitu ya, enak-enaknya aja semua, tapi mungkin apa yang menjadi kendala, sandungan, terus juga jatuh bangunnya apa aja kita nggak pernah kasih tahu. Nah, itu jadinya akan terasa
kosong sih kalau menurut saya. Jadi kayak terlalu apa ya, terlalu membesar-besarkan, jadinya kayak terlalu didramatisir. Oh, keuntungan bisnisnya itu begini, seakan-akan terasa terlalu didramatisir. Tapi begitu teman-teman bisa ceritakan juga bahwa di dalam perjalanannya dulu saya seperti ini, tapi akhirnya saya pelajarin, saya jalankan terus sehingga saya menjadi seperti ini. Lalu setelah beberapa tahun saya jalankan, hasilnya luar biasa, memang nyata gitu ya, bentuknya ada, hasilnya ada, dan kita membandingkan dengan kondisi kita yang dulu. Nah, itu adalah cerita-cerita yang terasa orisinil teman-teman bagi orang lain ya. Saya merasakan banget sih itu. Jadi kalau di dalam perjalanan saya pun misalnya ya, orang-orang yang nggak tahu saya dulunya, nggak kenal saya, tapi begitu saya banyak tumpahkan cerita-cerita perjalanan saya di YouTube channel saya bahkan nggak tahu kalau orang itu banyak yang akhirnya kenal saya. Ada beberapa DM gitu di Instagram yang langsung gitu ya, kalau chat, Mbak, saya senang banget gitu dengar perjalanannya Mbak Desmai di MCI gitu kan. Terus salut banget Mbak, kerja kerasnya, pejuang keluarga dan segala macamnya. Yang saya sendiri juga saya nggak kenal siapa. Terus juga saya nggak tahu dia nonton video saya yang mana. Cuman akhirnya orang-orang merasa itu adalah sebuah inspirasi buat mereka yang mungkin baru memulai gitu. Nah, jadi itu ya untuk poin kedua, ya ceritakan aja teman-teman secara jujur. Tadi kan jujur, sederhana, terbuka, apa adanya, sehingga kepercayaan orang itu jadi terasa juga gitu, karena memang kita menyajikannya juga sangat apa adanya. Sekarang masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga teman-teman, itu kita perlu banget yang namanya rujukan cerita. Jadi rujukan cerita tuh kayak misalnya kita kembali ke produk lah gitu ya. Ketika orang mungkin di luar gitu ya, saya melihat memang banyak sekali ya yang terjadi tuh di YouTube. Kayak misalnya saya cerita lagi deh soal yang masalah orang preeklamsia gitu ya, dan terapi dengan bioglas sehingga bisa lahiran normal gitu. Normal dalam artian ya bayinya besar, padahal ya beberapa kali hamil itu selalu keguguran gitu karena preeklamsia gitu ya. Nah, ternyata di luar sana gitu ya, yang kita nggak pernah tahu itu banyak sekali orang punya permasalahan serupa gitu. Tapi ketika kita menyajikan satu cerita yang kita ngebahas tentang preeklamsia, ini kayak mereka yang punya permasalahan itu menemukan kita ya, menemukan kita di YouTube gitu kan. Yang kejadian itu bukan kita sendiri yang merasakan bukan kita sendiri yang mengalami gitu, tapi rujukan cerita. Jadi bagaimana ketika kita bisa menghandle orang yang dia pakai bioglas, dia mengalami perkembangan sampai dengan kondisinya baik, sehat dan segala macamnya, kita ceritakan dalam bentuk video gini kan ke YouTube channel saya nih, kalau saya gitu, dan ditemukan. Nah, jadi itulah kenapa teman-teman kalau punya pengalaman menghandle masalah kesehatan orang, itu jangan disimpan sendiri, tapi dibagikan. Nah, kadang-kadang ya, saya sendiri sih melihat di tim saya, kadang-kadang mereka tuh sebenarnya punya pengalaman banyak banget loh menghadapi masalah-masalah kesehatan orang yang dia terapiin pakai bioglas terus mengalami kesembuhan dan segala macam. Tapi sayangnya mereka keep it buat mereka sendiri gitu. Jadi ketika mereka offline ketemu orang, baru mereka ceritain tentang ceritanya si ini yang sembuh pakai bioglas. Ketemu orang baru diceritain gitu. Jadi masih sebatas offline. Sementara kalau offline itu terbatas banget kan. Kalau kita ketemu orang baru kita bisa ceritain. Tapi kalau di online enggak. Satu kali kita ceritakan itu yang mengkonsumsi kontennya bisa banyak sekali orang. Nah, disinilah kadang-kadang kesadaran orang tentang pentingnya sebuah media online itu masih kecil sih. Dan itu tuh sayang banget gitu. Jadi kesimpulannya untuk poin nomor 3 tadi adalah dapatkanlah sebanyak-banyaknya rujukan cerita dari orang-orang yang kita handle masalah kesehatannya, dan itu ceritakan ya, ceritakan. Untuk apa? Untuk menjadi trust baru dari orang-orang yang punya permasalahan yang sama. Dia pasti akan menghubungi kita, dia akan menanyakan nanti, kemarin di mana itu Mbak cara terapinya, terus apa aja yang dia rasakan dan segala macamnya. Karena itu yang tempo hari saya akhirnya kayak disemutin gitu ya sama orang-orang yang mengalami preeklamsia, untuk mereka mau tahu gitu
sejauh apa sih penggunaan bioglas ini bisa untuk terapi preeklamsia, terus bagaimana cara orang itu gitu ya pakai bioglasnya, perkembangannya seperti apa, apakah dia masih minum obat tensi dari dokter dan segala macamnya gitu. Jadi rujukan itu akan membuat orang datang ke kita dan percaya dengan kita gitu loh, menyerahkan masalahnya mereka untuk bisa kita solusikan ya. Saya harap ngerti ya untuk poin nomor 3. Nah sekarang masuk ke tips yang keempat. Nah tips yang keempat ini adalah yang paling mendasar sih kalau menurut saya, yaitu jadilah diri kita sendiri ya. Jadi ini berkaitan dengan video yang pertama ya. Ketika kita misalnya sudah punya role model gitu kan, terus kita udah pelajarin polanya seseorang, kita mau terapkan ke prosesnya kita, tapi jangan sampai kita berusaha untuk menjiplak bagaimana seseorang itu gitu. Jadi penting banget untuk kita punya nilai dari diri kita sendiri ya. Jadilah diri kita yang original, yang apa adanya. Mungkin dari cara kita menyampaikan, dari cara kita nulis konten ya, bikin konten, atau juga dari cara kita menyapa gitu ya ke audiens atau ke follower kita atau ke subscriber kita, bagaimana cara kita ngebalas komentar-komentar gitu ya. Itu akan menjadi satu nilai teman-teman. Ketika kita bisa tahu gitu bagaimana sih caranya aku mau jadi diriku sendiri nih ya, sehingga ada nilai unik yang aku punya yang orang lain tuh nggak ada gitu, cuman ada di akunya aja. Nah itu juga akan menguatkan trust orang lain kepada teman-teman, sehingga teman-teman akan sangat mudah dikenali. Bahkan misalnya tanpa teman-teman lihat video saya, kalau udah dengar suaranya aja gitu ya, suara videonya, oh udah tahu itu pasti videonya Mbak Desmai gitu. Jadi miliki satu nilai original dari teman-teman, itu akan lebih menguatkan trust audiens kepada teman-teman semua. Jadinya saling melengkapi, jadinya lebih lengkap, terus lebih jos lagi ya. Teman-teman nggak cuman dipercaya karena pakai sendiri, nggak cuman dipercaya karena menceritakan bagaimana rasanya di teman-teman sendiri atau di keluarga, nggak cuman karena banyak yang pakai produknya berdasarkan dari rekomendasinya teman-teman yang handle gitu, tapi juga teman-teman punya nilai diri yang berbeda daripada orang lain. Keren. Cukup untuk video yang kedua. Ini udah lengkap banget sih menurut saya. Nanti teman-teman silakan improve sendiri mau seperti apa versi teman-teman. Yang jelas dari poin 1 sampai dengan poin 4 itu yang udah saya terapkan selama ini gitu. Jadi saya bagikan semua, tinggal teman-teman bagaimana eksekusi ke proses teman-teman masing-masing. Kita ketemu lagi di video yang ketiga ya. Terima kasih buat semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.